Ya, jadi kemarin sampai efusi dan difusi gas bahwa laju perbandingan laju itu kebalikan dari perbandingan massa akar dari massa molarnya atau dari waktu ya dengan massa molarnya. Ya, kemudian ada massa molar dan massa jenis itu sama, bisa dibandingkan perbedaannya ya. Jadi laju A per laju B sama dengan massa jenis B akar dari massa jenis B per massa jenis A, atau massa molar B per massa molar A ya. Pada P dan P nya tetap bisa. Jadi massa yang besar berat itu efusinya lebih lambat, kemudian massa yang kecil itu efusinya lebih cepat. Oke. Nah, ini kemarin soalnya UF6 dengan H2. Mana yang lebih besar? Pasti H2 lebih ringan ya, UF6 lebih besar massa molarnya, pasti UF6 lebih lambat daripada H2. Nah, sekarang perbandingan laju H2 dengan UF6, massa molar UF6 per massa molar H2, Anda dapat di sini perbandingannya 13,21. Jadi laju H2 berefusi 13 kali lebih cepat dari molekul UF6. Kemudian jika gas metana membutuhkan 3 menit berdifusi sepanjang 10 meter, metana dengan CO2 mana yang lebih berat? SO2 ya. Jadi SO2 akan berdifusi lebih lama dalam jarak yang sama. Pada jarak yang sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasti cari yang lebih lama dari 3 menit, pasti yang 6 menit ya. Jadi kalau kita cari di sini T1 per T2 akar massa molar 1 per akar massa molar 2 dapat T2 nya 6 menit. Oke. Contoh lagi UF6 dengan massa molar 349 dengan UF6 massa molar 352. Ya. Jawabannya adalah 1,04 kalinya laju 235 per laju 238 banding massa molar 238 dengan massa molar 235. Anda dapat laju 235 UF6 dengan massa 235 1,04 kalinya lebih cepat dari UF6 238 ya, untuk massa 238. Kemudian penyimpangan dari sifat gas ideal, itu gas ideal kan kemarin molnya 1 mol ya, kemudian volumenya 22,4, tekanannya 1 atm gitu ya. Tapi kalau misalnya gas itu saling bercampur, ada C4, H2, CH3. Kalau gas ideal dia molnya akan tetap 1 mol. Tapi kalau tekanannya kalau dalam satu wadah yang sama, ternyata ada gaya antaraksi molekul di saat tekanannya rendah. Ya. Ini penyimpangan dari perilaku gas ideal. Jadi kalau tekanan rendah ternyata molnya juga jadi kecil. Sedangkan tekanan itu berbanding terbalik dengan volume.
Ya. Seberapa jauh gas menyimpang dari volume gas ideal dapat dijumpai dalam faktor namanya kompresibilitas. Faktor kompresibilitas suatu gas adalah rasio PV/RT, PV per nRT. Dari persamaan gas ideal ini kita lihat bahwa untuk gas ideal PV/nRT per nRT-nya sama dengan 1 untuk gas nyata. Untuk gas ideal. Untuk gas nyata, kedekatan ke angka rasio 1 ini ditentukan dengan percobaan. Jadi ukuran seberapa dekat perilaku gas mendekati sifat gas ideal. Jadi kalau di sini Anda lihat di luar dari gas ideal kita sebut sebagai gas nyata karena di sini ada faktor kompresibilitas yang kurang dari 1 menandakan bahwa gaya interaksi molekul menyebabkan penyimpangan dari perilaku gas ideal. Ya. Misalnya ada H2 dengan O2, jadi ada ikatan hidrogen kan, sehingga yang awalnya H2 dan O2 itu normal gitu ya, tapi pas dia berbenturan ada gaya interaksi saling tarik menarik sehingga membuat dia semakin volumenya semakin kecil gitu ya untuk bergerak, tidak leluasa untuk bergerak. Awalnya semuanya leluasa bergerak, jadi tidak leluasa. Kemudian jika nilainya lebih besar, itu berarti volume gasnya itu menjadi lebih besar dari mol awalnya ya. Karena ini tergantung dari difusi efusinya ya, suatu gas massa molarnya besar sehingga dia bisa lebih melebihi volume yang diberikan. Ini penyimpangan gas idealnya juga ada. Jadi faktor kompresibilitas dipelotkan sebagai fungsi tekanan untuk 3 jenis berbeda, jenis gas yang berbeda. Kesimpulan penting dari plot ini adalah semua gas berperilaku ideal pada tekanan cukup rendah, katakanlah di bawah 1 atm. Namun penyimpangan meningkat tajam ketika tekanan ditingkatkan pada tekanan yang sangat tinggi. Faktor kompresibilitas selalu lebih besar daripada 1. Ya, kalau lihat H-nya 2 lebih besar dari 1, C4 lebih besar dari 1, NH3 juga lebih besar dari 1. Ya. Jadi bisa diakibatkan oleh massa molarnya, kemudian juga diakibatkan oleh gaya interaksi molekul. Gaya benturan molekul gas dengan dinding wadah lebih kecil dibandingkan yang diharapkan untuk gas ideal. Ya. Dan gaya tarik antar molekul ini menyebabkan faktor kompresibilitas bisa kurang dari 1. Nah, gaya-gaya ini akan semakin penting pada suhu rendah ketika gerakan translasi molekul melemah. Jadi sebenarnya ringkasnya adalah gas cenderung berperilaku ideal pada suhu tinggi dan tekanannya rendah. Suhu tinggi, tekanannya rendah. Tapi kalau tidak ideal atau gas nyata, suhunya rendah tapi tekanannya tinggi karena kompresibilitas tersebut ada gaya interaksi molekul. Sehingga kalau semakin banyak gaya interaksi molekulnya, tekanannya semakin besar kan. Ya, jadi senyawa gas yang satu dengan yang lainnya saling menekan. Ya. Gas nyata merupakan penyimpangan dari hukum gas ideal. Molekul gas mempunyai volume yang terbatas. Ya. Molekul gas mempunyai volume yang terbatas. They take up space, less space of kinetic motion. Jadi volume yang bergerak lebih kecil daripada volume wadah karena tekanannya lebih besar ya, ada kompresibilitas. Jadi volume yang bergerak seharusnya lebih kecil dari volume wadah. Ya, jadi molekul gas mempunyai molekul yang terbatas akibat ada gaya interaksi molekul. The process pressure is higher compared to ideal. Kemudian partikel berinteraksi satu sama lain. Even weak interaction means they hit walls. Dia akan membenturkan wadah, ya. Dan pressure is often less than gas ideal. Jadi kalau dia membentur wadah, tekanannya akan lebih rendah daripada gas ideal. Kemudian efek gaya interaksi pada gas nyata. Kalau gas ideal ya dia lanjut ya, bisa ke segala arah, kemudian geraknya lurus. Nah kalau gas nyata ada gaya interaksi membuat dia berbelok
Semakin kuat gas interaksinya, semakin dia berbeloknya semakin tajam, sehingga tekanannya lebih besar. Dan efek gaya intermolekul pada suatu gas, jadi kalau misalnya gaya interaksi dan dia berbenturan dengan wadah, ya, jadi yang harusnya dia ke sini, mungkin dia bisa ke sini, bisa karena dia ada gaya interaksi. Saat dia berbentur dengan wadah, ada gaya interaksi sehingga dia tidak seharusnya ke sini. Jadi mungkin dia akan berbenturan dengan ini, berbenturan dengan molekul gas yang mempunyai gaya interaksi yang lebih kuat. Nah, ini kita bisa dapatkan persamaan van der Waals, ya, dan ada faktor koreksi, ya, untuk gas tak ideal, yaitu pada tekanannya, tekanan akan bertambah, kan, ya. Kenapa akan bertambah? Karena ada ada faktor kompresibilitas, ada gaya antar molekulnya, ya, yang bisa menentukan interaksi molekul yang besar dari suatu gas. Jadi kalau Anda lihat di sini, untuk gas nyata ada koreksi tekanan dan koreksi dari volumenya, ya. Jadi kalau koreksi tekanan di sini mengindikasikan ada gaya interaksi molekul sehingga dia bisa saling tarik menarik antar molekul sehingga ada tekanannya bertambah. Sedangkan untuk volume jadinya berkurang dari wadahnya, kan, ya. Ya, kalau Anda lihat di sini helium, neon ini memiliki, kalau Anda lihat di sini Xe ini 1,39, ini semakin besar, ya, kalau Anda lihat, ya, karena semakin banyak gaya interaksi yang ditimbulkan, dia semakin besar faktor koreksi di tekanannya. Dan volumenya juga faktor koreksinya akan berkurang, ya, di sini. Faktor koreksinya. Jadi koreksi tekanan, ini koreksi volume. Nah, ini contohnya persamaan van der Waals. Jika tekanan dalam 6 mol gas xenon pada 150 Kelvin dalam kontainer 4 liter, persamaan gas ideal, dan persamaan van der Waals-nya berapa? Ada faktor koreksinya untuk xenon sudah ada, tinggal Anda hitung. Kalau persamaan gas ideal kan PVNRT saja. Kalau persamaan van der Waals, ya, Anda masukkan ke rumus ini. Rumus ini pasti akan ada nanti diketahui kalau misalnya di soal, ya, untuk menentukan persamaan gas nyatanya. Kita dapat P18,5 atm. Sedangkan kalau yang van der Waals kita dapat 10,5 atm, ya, dengan persamaan gas van der Waals. Silakan dicek lagi perhitungannya, ya.